firman-Mu Tuhan. Limpahi kami dengan pengajaran, supaya kami boleh dipuaskan, kami dikuatkan, kami digairahkan, untuk kami boleh terus bertekun di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, dan kami mohon pengurapan Roh-Mu turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Biarlah hidup ini Engkau pakai gunakan menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan, dan Engkau-lah yang terus semakin bertambah-tambah, Tuhan yang semakin dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan dalam kasih Kristus bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat pertolongannya, semua berkat kebaikannya, sehingga kita boleh datang beribadah dengan sukacita, kiranya tidak kurang suatu apapun. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita, ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita, GBI UCM Batam. Tuhan memberkati saudara di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Kiranya saudara juga tetap dalam keadaan sehat dalam pertolongan Tuhan, sehingga kita boleh terus menerus semakin dipersiapkan untuk menjadi satu umat yang layak di hadapannya. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, dengan tema kuasa api Pentakosta, yang dikutip dari nas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua dari ayat yang ke-17 sampai kepada ayat 21. Sehubungan pada minggu yang lalu kita juga merayakan hari Pentakosta ataupun hari pencurahan Roh Kudus, atau sama dengan hari lahirnya gereja. Dan pada pagi siang ini juga saya masih kutip nats ini, saudaraku, dan kita masih akan lanjutkan, karena kita akan memperhatikan beberapa poin yang sangat penting dari nats yang sudah kita perhatikan ini dari minggu yang lalu. Ini adalah tentang khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Setelah Yesus naik ke sorga, maka murid-murid berkumpul di Yerusalem. Setiap hari mereka bertekun di dalam doa, mereka bersehati, mereka selalu bersama-sama, ya saudaraku, bertekun di dalam menantikan janji Bapa. Maka tepat pada hari raya 7 minggu, atau yang disebut dengan hari raya Pentakosta, saudaraku, maka pada saat itulah murid-murid yang berkumpul, yang berjumlah 120 orang itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena itulah hari pencurahan Roh Kudus itu selalu dikaitkan dengan hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu. Iya, ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka turunlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api dan hingga pada mereka masing-masing. Saya sampaikan kalau tidak salah dalam ibadah pendalaman Alkitab, itu bagaikan Tuhan menuliskan perjanjian yang baru itu di hati orang-orang percaya melalui lidah-lidah api. Sebagaimana Allah menuliskan 10 perintah dalam 2 log batu, ya, ketika berada di atas gunung, saudaraku, maka gunung itu dipenuhi dengan api, dan dari api itulah Allah berbicara kepada Musa, dan dari dalam api itulah Allah menuliskan 10 perintah dalam 2 log batu yang diberikan kepada Musa. Ya, itulah perjanjian yang pertama, atau yang sering kita sebutkan dengan perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru,
saudaraku, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Yeremia 31 ayat 31, Tuhan membuat perjanjian yang baru kepada umatnya, baik Israel maupun suku Yehuda. Dan perjanjian baru itu dituliskan kepada orang-orang percaya ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika lidah-lidah api itu turun atas mereka, bagaikan Allah menuliskan hukum-hukumnya, perjanjian barunya, bukan lagi pada loh batu, tetapi pada loh hati orang-orang percaya. Ya, namun ketika itu ada orang-orang Yahudi yang pulang dari perantauan, ya, dalam merayakan hari raya 7 minggu di Yerusalem. Mereka heran melihatnya, karena orang-orang percaya ini, murid-murid ini penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka dipenuhkan dengan lidah-lidah api. Mereka heran. Lalu ada yang menyindir, berkata, oh ini mereka sedang mabuk anggur. Padahal biasanya orang kalau sudah mabuk anggur, sadar dia pasti akan cari anggur lagi. Biasanya begitu. Ya, maka kalau saudara pernah mabuk-mabukan, udah sadar pasti cari anggur lagi. Ya, biasanya begitu. Karena kita Amsal juga mencatat seperti itu, saudaraku. Ya, orang yang mabuk sadar, siuman, ya dia akan mencari anggur lagi. Ya, itu kebiasaannya. Tetapi ini murid-murid tidak ada demikian. Oleh sebab itulah Petrus maka tampil, ya, lalu memulai khotbahnya. Dan dia berkata, oh ini bukan mabuk anggur seperti yang kamu kira, tetapi inilah yang dikatakan oleh nabi-nabi. Lalu ia mulai mengutip, ya, baik nubuatan dalam kitab Yesaya 59 ayat 20 sampai 21. Bagaimana Allah berjanji akan memberikan rohnya kepada keturunan sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Tetapi dalam ayat 17 sampai kepada ayat 21, Petrus mengutip khotbahnya itu dari kitab Yoel. Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32. Ya, jadi walaupun Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus, tetap mengutip khotbahnya dari kitab suci. Haleluya. Karena zaman sekarang ini banyak orang karena sudah merasa penuh dengan Roh Kudus, tidak lagi mengutip bahan khotbahnya dari kitab suci. Ya, sudah banyak dari alam dan dari kesaksian-kesaksian. Ya, tetapi Rasul Petrus walaupun sudah penuh dengan Roh Kudus, tetapi mengutip bahan khotbahnya masih tetap dari kitab suci. Saya kadang-kala heran melihat manusia zaman sekarang, ya, kadang-kala lebih hebat dari rasul-rasul, karena merasa sudah penuh dengan Roh Kudus, apalagi mendapat wahyu katanya dari Roh Kudus, tidak lagi mengutip, ya, ayat dari kitab suci. Petrus mengutip ayat, baik dari kitab Yoel, dari kitab Mazmur, tentang perkataan Daud. Ini dari kitab suci dikutip keseluruhan khotbahnya. Jadi dari ayat ke ayat. Ya, bukan dari kesaksian kepada kesaksian, dari ayat ke ayat. Ya, saya kembali aja kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal yang kedua dari ayatnya yang ke-17, atau boleh dari ayat yang ke-16. Supaya lebih jelas. Demikian firman Tuhan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ya. Demikianlah firman Allah. Ya, terus. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Iya, lanjutkan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Terus. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Iya. Dan mereka akan bernubuat. Iya, terus. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit. Iya, terus. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Iya, terus. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Iya, terus. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Iya. Dan bulan menjadi darah. Iya. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, Ya. akan diselamatkan. Ya, ini kan dari kitab Joel dikutip. Saudara nanti boleh lihat Joel pasal 2 dari ayat 28 sampai ayat 32.
Ya, itu yang dikutip oleh Petrus. Ya, saudara yang terkasih, jadi ini sudah dinubuatkan sebelumnya. Ya, maka kita akan perhatikan fokus kepada ayat 17 sampai kepada ayat 21. Dalam ayat 17, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku, roh Allah, roh kudus, ke atas semua manusia. Ke atas? Semua manusia. Ke atas? Semua manusia. Ya, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat mimpi, penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, katanya. Ya, ini sudah dinubuatkan. Lalu dilanjutkan ayat 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, ini bagian yang pertama yang perlu kita perhatikan. Dalam bagian pertama ini, saudaraku, bahwasanya apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai kepada ayatnya yang keempat itu digenapi. Iya, itu digenapi. Jadi kuasa api Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu, yang pertama-tama perlu kita mengerti adalah penggenapan nubuatan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara orang-orang percaya, saya dan saudara gereja akhir ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu adalah penggenapan nubuat. Ya. Jadi jauh sebelumnya sudah dinubuatkan. Kalau saudara tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka apa yang dinubuatkan itu belum digenapi dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau dibaptiskan oleh Roh Kudus, sehingga engkau mendapat karunia-karunia dari Roh Kudus, maka engkau mengalami penggenapan nubuat. Nubuat dari para nabi-nabi, orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Itu yang pertama perlu kita mengerti. Baru yang kedua, ayat 19 sampai kepada ayat 20. Dan aku, kata Tuhan, juga akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Ya, dan tanda-tanda di bawah, yaitu di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Bahkan berlanjut ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan yang mulia itu. Ayat 19 sampai kepada ayat 20 ini adalah tanda-tanda kehancuran, itu dinubuatkan, disampaikan. Ya, dengan kata lain, Roh Kudus akan menyatakan bahwasanya kehancuran akan terjadi. Penghakiman Allah baik atas manusia maupun atas bumi ini akan berlangsung. Tentu kita akan diingatkan dengan kitab Yohanes 16. Yohanes 16 kan dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Ya, bahwasanya kalau dia datang, yaitu Roh Kudus, maka yang pertama-tama dia akan menginsapkan manusia tentang dosa. Yang kedua, menginsapkan manusia tentang kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus itu akan menyatakan tentang penghakiman. Ya. Jadi Roh Kudus akan menyampaikan penghakiman Allah sedang berlangsung. Penghakiman Allah sudah dimulai. Baik atas manusia, baik atas gereja, atas orang percaya, baik atas dunia. Roh Kudus inilah yang akan menyatakan. Ya. Supaya manusia, supaya orang percaya tidak terkejut. Iya. Jadi yang pertama-tama tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai kepada ayat 18. Itu adalah penggenapan nubuatan. Sedangkan ayat yang ke-19 sampai kepada ayatnya yang ke-20,
itu adalah tanda kehancuran yang diberitakan, disampaikan. Lalu ayat 21 itu adalah tanda pemeliharaan terhadap umat Tuhan. Dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Jadi ketika tanda-tanda penghakiman, penghukuman itu, celaka itu sudah mulai berjalan, berlangsung atas dunia dan atas manusia, maka orang-orang yang percaya, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tentu manusia bisa berseru kalau ditolong Roh Kudus. Tanpa pertolongan Roh Kudus, manusia tidak mampu berseru. Oleh Roh itulah maka orang-orang percaya akan berkata, ya Aba, ya Bapa. Ya, kita sudah belajar kitab Wahyu tentang penghukuman Allah, baik melalui pembukaan materai, penghukuman Allah melalui peniupan sangkakala, termasuk penghukuman Allah melalui penumpahan cawan murka. Ada banyak orang yang mengalami murka Allah, tetapi justru mereka tidak bertobat, tidak memuliakan Tuhan, melainkan mereka menghujat Allah. Iya toh? Saya sudah sampaikan kan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Amin. Ya, kenapa mereka tidak mampu berseru? Orang yang mampu berseru karena ditolong Roh Kudus. Iya, ditolong Roh Kudus. Saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami masalah, saudara mengalami penderitaan, saudara mampu berseru kepada Tuhan karena saudara ditolong Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang mengalami pergumulan, penderitaan. Ketika mereka mengalami semua pengalaman itu, bukan justru berseru, justru mereka kecewa, menghujat Tuhan, mempersalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil. Roh Kudus akan menolong orang-orang percaya sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan. 3 poin ini kita akan perhatikan ya, dengan satu per satu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami dengan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya akan kutip bagian yang pertama tadi. Iya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 17 sampai kepada ayat 18. Ini adalah penggenapan nubuat. Penggenapan nubuat. Ya, dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 hal ini sudah dinubuatkan. Iya. Saya kutip satu ayat saja, ayat 28-nya saja untuk mempersingkat waktu. Yoel 2 ayat 28. Iya. Hari Tuhan. Iya. Kemudian daripada itu akan terjadi Iya. bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Iya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Iya. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Iya. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kan sama kan? Ya, hanya bedanya tadi dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwasanya pada hari-hari terakhir. Ya, hari-hari terakhir. Ya, karena pada waktu itu sudah masuk kepada hari terakhir, zaman akhir. Nabi Joel belum. Ya, maka di sini belum dituliskan, tetapi sudah dibuat. Kemudian, ya, di hari yang akan datang akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Sehingga anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu yang muda akan mendapat penglihatan. Bahkan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini sudah dinubuatkan. Saudara boleh baca itu sampai kepada ayat 32. Ya, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, bahkan sebelumnya dalam kitab Yesaya 59 ayat 20 sampai 21 juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, bahwasanya kamu dan keturunanmu dan keturunannya. Ya, jadi artinya anak dari anak-anakmu.
Ya, coba dari ayat 20, itu perjanjian Tuhan. Yesaya 59 ayat 20. Ya, Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion ya, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. ya. Demikianlah firman Ya, Tuhan. kan ini menunjukkan kepada pribadi Yesus. Ya, Yesus akan datang sebagai penebus untuk Sion, ya, Yerusalem, dan untuk orang-orang Yakub, keturunan Yakub yang 12 suku. Mereka yang mau bertobat, katanya terus. Adapun aku, Ya, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. dengan mereka, firman Tuhan terus. Rohku yang menghinggapi engkau, Iya. dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu, Iya. tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu, Iya. dan mulut keturunan mereka, Iya. dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Iya. Tuhan. Ini sudah dinubuatkan. Rohku dan firmanku, perkataanku, hukumku tidak akan meninggalkan mereka, mulutnya. Ya, bahkan sampai dikatakan begini, menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan keturunan mereka sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Ya. Maka sebelum Yesus terangkat ke surga, kan memberikan pesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu Diperlengkapi. Sampai kamu diperlengkapi. Sampai janji Bapa itu digenapi. Apa janjinya? Roh Kudus. Dan menaruh firman. Perjanjian yang baru itu ditulis di loh hati. Itu janji Tuhan. Iya. Saudara yang terkasih, namun ada hal yang menarik di sini. Apa hal yang menarik? Perhatikan. Pada hari-hari terakhir, kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua. Semua apa? Semua manusia. Baik anak-anak, teruna-teruna muda, dan juga orang-orang. Perhatikan, ini tidak hal yang lazim dalam perjanjian lama. Sebab kalau dalam perjanjian lama yang lazim dipenuhkan Roh Kudus itu adalah nabi. Ya, atau para tua-tua. Dalam kitab Bilangan pasal 11, 70 tua-tua dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi setelah mereka dipenuhkan, sesaat itu juga berhenti. Ya, berhenti. Yang lazimnya dipenuhkan Roh Kudus itu untuk menyampaikan firman dan juga wahyu yang dari Allah adalah nabi. Ya, maka ketika tua-tua ini dipenuhkan dengan Roh Kudus, Joshua heran, bingung. Ya, sampai berkata kepada Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Kenapa mereka sampai kepenuhan seperti nabi? Lalu Musa berkata, biarkan saja. Andai semua umat ini menjadi nabi, jauh lebih baik. Ya, karena jauh lebih baik mengurus orang yang rohani ketimbang orang yang tidak rohani, kan begitu. Toh, ada rohani? Ya, kalau nabi kan rohani kan? Ya, udah tahu firman, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sementara yang lain tidak tahu firman, suka memberontak, nggak penuh dengan Roh Kudus, tapi penuh dengan kedagingan. Ya, maka Musa berkata, nggak apa-apa, biar saja. Andai semua umat ini, jemaat ini seperti nabi, kepenuhan lebih baik. Maka saya pun senang kalau jemaat ini semua kepenuhan seperti nabi. Ya, kan begitu ya, kita Bilangan pasal 11 kan. Demikian ayat yang ke-28. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Ya, sejak mudanya menjadi abdi Musa. Ya.
Tuanku Musa, cegahlah mereka. Ya, Tetapi Musa berkata kepadanya, terus? apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Apakah engkau begitu giat? Ya, mendukung diriku terus? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, Ya. oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ya, karena Tuhan memberikan rohnya hingga pada mereka. Andai semua mereka ini nabi, ya, aku lebih senang, lebih suka, kata Musa. Ya. Ini saudara. Jadi dalam perjanjian lama, yang lazim dipenuhkan Roh Kudus itu adalah nabi. Ya. Sementara Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini tidak lazim, tidak biasa. Tetapi sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Lebih jauh lagi, lebih luas lagi, saudaraku. Ya, ketika Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya dari kalangan di luar Yahudi, rasul-rasul sendiri pun bingung. Ya, salah satu contoh ketika Cornelius bersama dengan seisi rumahnya dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya Petrus pun bingung, heran, bersama dengan rasul-rasul yang lain. Ya, apakah Tuhan juga memberikan Roh Kudusnya kepada orang-orang di luar Yahudi? Ya, karena mereka sudah berbahasa roh. Kisah Rasul pasal 11. Kisah para Rasul pasal 11. Mulai dari ayat 44 saja supaya lebih cepat. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, Ya. turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ya, terus. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Petrus tercengang-cengang. Ya. Orang-orang percaya dari golongan bersunat, berarti orang Yahudi secara jasmani. Ya, terus. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ya. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ya, mereka mendengar. Ya. Mereka bingung, mereka heran. Mereka tercengang-cengang. Kenapa bangsa lain juga dapat Roh Kudus? Saya mau sampaikan, sudah dinubuatkan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, bukan hanya ya kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi tidak, tetapi kepada semua manusia. Baik anak-anak, orang-orang muda, orang-orang tua, mereka akan mendapat karunia-karunia dari roh. Dan ketika itu terjadi, sekali lagi saya mau sampaikan, adalah penggenapan nubuatan janji. Maka ketika hal itu terjadi dalam hidup saudara, dalam diri saudara, maka firman itu digenapkan dalam hidup. Terjadi dalam hidupmu. Ya. Tetapi kalau dalam diri kita itu belum terjadi, belum digenapi. Bukan disalahnya Tuhan, bukan disalahnya firman, tidak. Ya sudah, kita yang perlu mempersiapkan diri supaya Roh Kudus itu memenuhi kita. Dan ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, bukan berarti itu menggantikan kita suci, tidak. Ya. Sebab banyak juga orang percaya ketika hidupnya sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia mengabaikan kita suci. Dia hanya mau berjalan dalam Roh Kudus, mendengarkan suara Roh Kudus, berbuat seperti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi semua kerohan jadinya. Ya, bukan demikian. Kadang-kala ada juga orang-orang percaya yang dipenuhkan dengan Roh Kudus justru makin aneh. Saya pun nggak tahu roh dari mana itu.
Ya, harusnya kalau Roh Kudus memenuhkan kita, perhatikan, Roh itu akan mengajar kita untuk mentaati, untuk melakukan apa yang tertulis dalam kitab suci. Itu yang tepat. Ya, bukan justru mengabaikan kitab suci atau keluar dari kitab suci, tidak. Ya, pada zaman Nabi Nehemia menyampaikan begini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah menuntun umatmu keluar dari Mesir, dalam perjalanan di padang gurun, Engkau tetap setia menyertai umatmu dengan tiang awan dan tiang api. Engkau juga memberikan Roh-Mu untuk mengajar. Ya, serta Engkau tidak menarik roti mannamu dari mulut mereka, Engkau juga menyediakan air bagi mereka. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus itu, rohnya kepada manusia, kepada umatnya, untuk mengajar umatnya sesuai dengan kitab suci. Ya, jangan karena sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus kita mengabaikan kitab suci. Karena sudah penuh dengan Roh Kudus, ya, kita tidak mau tahu dengan kitab suci. Segala sesuatunya roh, tanpa menyelidiki kitab suci. Oh, ini makin lari nanti. Ya, kitab Nehemia. Demikian Nehemia 9 ayat 12. Dari ayat 19 saja langsung. Demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Ya. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari, Ya. untuk memimpin mereka pada perjalanan. Ya. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Ya. Ya, coba terus ayat 20. Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik, ya, untuk mengajar mereka. Untuk apa? Untuk apa? Mengajar. Tuhan sebagai bentuk kesetiaan-Mu kepada umat-Mu, Engkau hadir dalam tiang awan, tiang api. Ya, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat 20 dikatakan Engkau juga memberikan kepada mereka Roh-Mu untuk mengajar. Ya. Roh Kudus ini mengajar bukan dari dirinya sendiri. Kalau dalam Injil Yohanes Yesus berkata, kalau dia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya. Ya. Tetapi ia akan menyampaikan apa yang telah didengar, diterimanya, dilihatnya daripada aku. Ia akan bersaksi tentang aku, kata Yesus. Ia akan mengajar kamu, mengingatkan kamu tentang apa yang sudah kusampaikan. Mari saya kaitkan dulu dengan Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Maka saya selalu menyampaikan firman dan roh itu tidak pernah, ya saudaraku, bertentangan, itu selalu sejalan. Amin. Ya, itu bagaikan dua sisi mata uang. Firman dan roh itu tidak bisa dipisahkan. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu Dialah kepadamu, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, terus, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan dan kepadamu. mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Kalau saya terjemahkan, mengingatkan kamu dengan semua apa yang telah kufirmankan. Anggap toh? Iya. Jadi Roh Kudus itu selalu mengajar sesuai dengan kitab firman Allah. Iya. Tidak pernah bertentangan, tapi sejalan. Ya. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada semua manusia? Supaya Roh Kudus itu mengajar kita, sehingga kita mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari dosa. Kita mengerti kebenaran, kebenaran itu menyelamatkan kita. Bisa ditangkap? Ya. Maka jangan belajar tanpa Roh Kudus.
Nah, ini yang sering kali keliru. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di zaman modern ini, ya saudaraku, banyak orang yang bergiat belajar, tetapi tanpa pertolongan Roh Kudus. Nah, ini yang banyak keliru. Ya, minggu kemarin saya bincang-bincang dengan para penatua-penatua kita selesai ibadah Pentakosta. Saya memberikan seminar khusus kepada mereka. Saya percaya para penatua-penatua diberkatilah. Amin. Iya, karena ada banyak hal-hal yang baru. Iya, saudaraku. Ya, tentu makin dimantapkan. Ya, sehingga dasar-dasar pengikutan kita itu makin mantap. Ya, Roh Kudus kalau mengajar kita, mengajar sesuai dengan kitab suci, bukan dari dirinya. Enggak. Maka kalau seseorang kalau mau belajar kitab suci harus dalam kepenuhan, dalam pengurapan Roh Kudus supaya bisa mengerti kebenaran dengan baik. Coba sekarang ini kan banyak kesesatan-kesesatan, banyak kebenaran yang dipelintir, ya, banyak kebenaran-kebenaran itu yang saudaraku diputar-putar. Baik soal nama Yesus, soal Tritunggal, soal persepuluhan, ini kan banyak diputar-putar. Iya. Apalagi di media-media sosial sekarang ini. Ya. Contohnya saja soal persepuluhan. Ada orang mungkin berkata, oh persepuluhan kan perjanjian lama. Persepuluhan kan Taurat. Persepuluhan kan tidak wajib lagi. Iya. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak memahami. Belum lagi soal Tritunggal, soal nama Yesus. Ya, soal kesetaraan Allah Bapa dengan Yesus dengan anak. Oh, ini karena nggak memahami, nggak clear belajar Alkitab. Ya, gelar boleh saja tambah, tapi kalau belajar tanpa Roh Kudus tak paham-paham. Coba soal persepuluhan saja banyak orang perdebatkan. Saya katakan kepada para tua-tua kita minggu kemarin, karena tidak memahami antara aturan dengan prinsip. Ya, aturan ya aturan, prinsip ya prinsip. Yang dilakukan oleh orang Yahudi sesuai dengan Taurat itu aturan. Ya, dua ada suku Israel. Satu suku tidak mendapat warisan tanah. Itulah suku Lewi. Apa tugasnya? Mengurus kemah suci. Maka suku yang lain wajib memberikan 1/10. Dan itu dibawa ke bait suci. Maka kan dikatakan begini dalam kitab Maleakhi, baik juga dari mulai kitab Bilangan, ya, kitab Ulangan. Ya, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Karena pada waktu itu di bait suci ada suku Lewi. Bukan hanya suku Lewi saja, ada orang-orang asing. Ya, yang juga percaya mengikuti Allahnya orang Israel. Ada anak yatim piatu, ada orang-orang miskin yang terlantar. Ini ngumpul di bait suci. Kebutuhan mereka dari mana? 1/10 yang dibawa oleh orang Israel. Ya, maka Tuhan membuat aturan 1/10 dari penghasilanmu. Karena pada waktu itu bangsa Israel kan penghasilannya dari bumi. Mereka bercocok tanam, mereka berladang, atau juga dari ternak mereka. 1/10 dari penghasilannya itu dibawa. Ya, bulan ini dombanya beranak 10, 1 dibawa. Nggak boleh diuangkan, apalagi di padang gurun. Dari mana uang? 40 tahun di padang gurun, persepuluhan kan sudah menjadi aturan. Nggak ada yang bawa uang, dangaru yebek konuni. Ya, domba yang ada domba di bawah, kambing yang ada kambing di bawah. Apalagi di padang gurun kan belum bertani, belum ada anggur, belum ada gandum, belum ada minyak. Kecuali setelah mereka sampai di tanah Kanaan, ya, maka mereka bawa gandum, mereka bawa anggur, mereka bawa minyak, mereka bawa domba, kambing, dan yang lain-lain. Bukan uang.
Ya, dan harus 1/10. Ya, andai pun membawa uang harus pas menurut aturan. Itu aturan. Contohnya kalau gajinya 5.002.000 perak atau 2.005.000 perak, berapa persepuluhannya? Berapa? Hah? 500.000. Nah, saudara, salah hitung lagi. 500.000 berapa? Kalau gajinya 5.005.000 perak, berapa? 500.000? 5 sen. Hah? 5 sen. 500 500 rupiah. gitu. Iya. Jangan salah kalkulatornya. Iya. Dimasukkanlah ini ke amplop. Ya, 500.000. Ya, tambah itu karena aturan. Ya, dan itu harus dibawa ke bait suci. Nah, saya mau sampaikan, berkali-kali bait sucinya orang Israel itu, orang Yahudi itu diruntuhkan. Salomo membangun bait suci, setelah itu diruntuhkan. Dibangun lagi oleh Kaisar Romawi, diruntuhkan lagi oleh Jenderal Titus. Lalu kemana dibawa persepuluhannya? Kemana dibawa dombanya? Di mana dibawa kambingnya? Kemana dibawa gandum? Itu karena aturan. Tapi saya mau sampaikan, sebelum ada aturan, sudah ada prinsip persepuluhan. Dimulai dari bapak iman kita, Abraham, Yakob, dan seterusnya. Iya. Saudara yang terkasih, kalau kita ikut aturan, hukum Taurat bukan untuk saya dan saudara. Itu untuk orang Yahudi. Ya. Kalau kita ikut aturan, saya dan saudara tidak punya sinagog. Bait sucinya orang Yahudi. Ya. Kalau kita ikut aturan, kita bukan Lewi yang pantas menerima. Ya. Jadi sebelum ada aturan, sudah ada prinsip. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Ya, apakah sudah ada aturan pada waktu itu? Belum. Tapi Abraham punya prinsip. Ya, Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Dia imam besar, Raja Salem. Abraham memberikan 1/10. Bukan karena aturan, tapi prinsip. Berlanjut lagi dalam Kejadian 28. Ya, Yakob berkata, kalau Allah memberkati aku, Allah melindungi aku, Allah menyelamatkan aku sampai aku kembali tiba di rumah orang tuaku, maka Allah adalah Tuhanku, dan 1/10 dari apa yang kumiliki, kupersembahkan kepada Tuhan. Itu prinsip. Ya, kalau bicara tentang prinsip, tidak bicara tentang angka. 500.000, 500 rupiah. Bukan bicara tentang angka. Tapi kalau bicara tentang prinsip, itu bicara tentang takaran keikhlasan. Ya. Kalau lebih, sekali lagi, takaran keikhlasan. Prinsip. Kenapa Abraham, kenapa Yakob memberikan persepuluhan? Bukan karena aturan, tetapi karena merasa Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhanlah yang melindunginya, Tuhan yang menjadi sumber berkatnya. Oleh sebab itu ia memberikan persepuluhan sebagai bentuk prinsip. Haleluya. Ya. Kalau kita memberikan persepuluhan karena aturan,
Salah. Saudara bukan orang Yahudi. Ya, saudara tidak menerima Taurat. Ya. Tapi kalau saudara memberikan persepuluhanmu karena prinsip mengikuti bapak iman kita Abraham. Anggap toh. Tentu ini kita bisa pahami karena Roh Kudus menolong. Amen. Memberi pengertian kepada kita. Ya, bagaimana dengan gereja mula-mula? Oh, gereja mula-mula lebih dahsyat lagi. Bukan hanya 1/10, bukan angkanya. Iya. Dalam kitab Korintus kan dicatat seperti ini. 1 Korintus pasal 9. Pasal yang ke-9. Hak dan kewajiban para rasul. Ya, hak dan kewajiban para rasul. Ya. Dikatakan diberikan satu kutipan contoh bahwasanya lembu yang mengirit layak diberi makan, kan begitu. Jangan memberengus mulut lembu yang sedang mengirit, kan begitu ya? Ayat 9. Iya. 1 Korintus 9 ayat yang ke-9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Iya. Lembukah yang Allah perhatikan? Lembukah yang Allah perhatikan? Terus. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Ya. Yang Tuhan maksud di sini lembu bukan lembu beneran, tidak. Tetapi bicara tentang hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang bekerja. Ya, hamba Tuhan yang bekerja, hamba Tuhan yang melayani, layak untuk mendapat makan, layak untuk mendapat perhatian. Ya, itu maksudnya. Coba terus. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, Ya. dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Untuk memperoleh bagiannya. Jadi orang yang bekerja baik membajak baik mengirik harus punya pengharapan. Ya, untuk mendapat bagiannya. Ya. Jangan dia bekerja, dia melayani, saudaraku, tetapi tidak ada harapan, tidak ada jaminan dia juga mendapat perhatian. Salah, tak boleh begitu. Ya, itu yang dimaksudkan. Terus lebih lagi. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, Ya. berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada Ya. kamu? Sampai dipertanyakan. Kalau kami hamba-hamba Tuhan menaburkan benih rohani, benih firman kepadamu, berlebihankah kalau kami menerima Hasil duniawi. hasil duniawi, berkat jasmani dari kamu? Ya. Salahkah itu, berlebihankah itu? Kan wajar saja. Ya. Kenapa? Diterangkan lagi. Terus. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, terus. bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Kami pun punya hak. Ya, karena kami juga melayani Tuhan. Terus. Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Ya. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, Ya. supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tetapi itu tidak menjadi rintangan. Ya, tidak menjadi persoalan yang berat, tidak menjadi penghalang bagi kamu. Ya, maka dalam penekanannya jangan sampai saudara yang tidak bayar persepuluhan, neraka bagianmu. Wah, ini kan nggak boleh. Iya. Saudara yang tidak membayar persepuluhan, ya, tidak ada tempatmu di sorga. Ini nggak boleh. Ya. Atau saya khotbahkan, kalau saudara memberikan persepuluhan, maka saudara akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Salah. Ya, ini mengumbar janji yang salah. Maka saya nggak pernah khotbahkan begitu. Kalau saudara berikan persepuluhanmu, saudara akan mendapat 100 kali lipat. Saya nggak pernah sampaikan begitu. Itu mengumbar janji yang palsu. Ya, persepuluhan itu kan dikembalikan. Ya toh? Ya kan?
Saya tanya saudara, saudara kalau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya, apakah saudara pernah berharap? Hah? Nah itu konsepnya. Iya. Masa saudara kembalikan punya orang lain, saudara berharap dapat 100 kali lipat. Saudara kembalikan bajunya, dinasnya, saudara berharap dapat dinas 100 kali lipat. Kan aneh toh. Ya, namanya mengembalikan. Maka aneh kalau ada hamba Tuhan yang khotbah, kembalikan 1/10, maka saudara akan mendapat 100 kali lipat. Ini mengumbar janji palsu. Ya, perhatikan kembali supaya kita mengerti kenapa dalam gereja mula-mula, ya sekali lagi tidak disinggung soal 1/10 itu. Sekali lagi itu tidak lagi menjadi aturan, tetapi menjadi prinsip memberi. Ya, bicara tentang prinsip memberi bukan angka, tetapi itu adalah takaran keikhlasan. Ya. Bukan angkanya. Seperti saya sebutkan tadi, kalau 5 juta, 5.000 perak gajinya, berapa persen? Bukan angkanya, tapi takaran keikhlasannya. Andai pun dia memberikan 600.000 sebagai persepuluhan, itu keikhlasan, bukan karena aturan. Bisa dipahami? Ya. Maka kitab Korintus ini kembali mengingatkan, ya, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu, sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jangan karena persepuluhan, sekali lagi, jangan karena persepuluhan jemaat jadi tidak datang ibadah. Ya, bukan begitu. Nah, maka jemaat yang perlu diajar, diberi pengertian penuh dengan Roh Kudus supaya bisa memahami kebenaran dengan baik. Haleluya. Coba kita lanjutkan dulu terus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, terus, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah bagiannya dari mesbah itu. Orang yang melayani Tuhan di mesbah Tuhan, ya, memberitakan Injil, memberitakan firman, mereka hidup dari pemberitaan itu. Ya, wajar. Ya, kalau orang yang sudah menaburkan benih rohani mendapat bagian dalam jasmani, wajar. Ya, lembu yang sedang mengirik, wajar kalau diberi makan. Tanggap? Haleluya. Ya, sekarang kita lompat dulu. Ya, pasal 16 ayat 1. Ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, di sini Paulus menyampaikan, ya, kepada jemaat-jemaat itu tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya. Baik di pusat di Yerusalem. Ya. Saudara yang terkasih, ini ya seperti yang telah kuberikan petunjuk-petunjuk kepada jemaat di Galatia, katanya. Terus ayat 2, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, terus hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi setiap minggu itu sudah dikumpulkan. Ya, baru itu nanti dibawa. Dikumpulkan dari jemaat Makedonia, jemaat Akaya, jemaat Galatia, jemaat lain, baru dibawa ke
ke Yerusalem, karena pada waktu itu pusatnya di Yerusalem. Ya, untuk orang-orang kudus. Nah, ini saudaraku. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat persepuluhan bukan berarti berhenti, tidak. Tetapi tadi saya sudah sampaikan, kita harus bisa membedakan antara peraturan dengan prinsip. Peraturan itu untuk orang Yahudi, ya, secara Taurat, tetapi prinsip itu sudah ada dimulai dari nenek moyang mereka sebelum ada Taurat. Abraham kan ada sebelum Taurat. Yakub ada sebelum Taurat. Ya, dan prinsip itu berjalan terus sampai ke gereja mula-mula. Maka dalam 2 Korintus, ya, dalam 2 Korintus, mari sebentar saya kutip lagi. 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Ya, 2 Korintus pasal 8, seperti jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ini bukan jemaat kaya, jemaat miskin. Tapi walaupun miskin, mereka juga ikut mengambil bagian. Iya, coba ayat 1. Saudara-saudara, Ya, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Makedonia terus. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, Ya, sukacita mereka meluap, ya, dan meskipun mereka sangat miskin, miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. kaya dalam kemurahan. Jadi dalam kondisi miskin pun sudah ikut. Ya, dalam prinsip memberi ini. Bukan setelah diberkati, setelah kaya, enggak. Ya, dalam kondisi kekurangan pun, ya, mereka sudah ikut mengambil bagian. Coba terus. Aku bersaksi, Ya, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, mereka sudah bahkan memberi. melampaui kemampuan mereka. Ya, mereka memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan lebih dari kemampuan. Kalau lebih dari kemampuan kan sudah di atas 1/10 toh. Ya, bukan lagi 1/10, lebih dari kemampuannya. Ya, jemaat Makedonia, bukan hanya jemaat Makedonia, termasuk juga kalau kita melihat nanti pada pasal berikutnya, pasal 9, jemaat Akaya. Coba terus. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, Ya, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. ya, ya. Seakan-akan di sini Paulus enggak tega hati begitu. Tetapi jemaat Makedonia mendesak, kami harus ikut mengambil bagian dalam memberi ini. Ya, dalam takaran keikhlasan ini. Coba terus ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, Mereka memberikan diri mereka ya, pertama-tama kepada Allah, ya. kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka memberi baik kepada Allah maupun juga kepada kami, hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudusnya. Ya, mereka memberi lebih dari apa yang kami harapkan. Saudara yang terkasih, ya, perlu kita mengerti, bukan aturan, tapi prinsip. Persepuluhan itu hanya takaran keikhlasan saja. Ya, itu yang perlu kita mengerti. Ya, bukan hanya jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Makedonia, bahkan jemaat Akaya, pasal 9 ya. Pasal 9 ayat 1. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, Ya, terus. tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah Terus? tahu kerelaan hatimu, Ya, terus. tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Ya, Kataku, apa katanya? Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Iya.
Paulus berkata, ya, hai jemaat Akaya, engkau telah kusaksikan kepada jemaat Makedonia. Ya, dan engkau menjadi perangsang. Sehingga jemaat Makedonia juga terangsang. Jemaat Makedonia juga bergairah. Walaupun mereka terbatas, mereka miskin, mereka juga bisa memberi lebih dari kemampuan mereka. Sudah dimulai oleh jemaat Akaya. Kegiatanmu dalam memberikan itu dengan kasih, dengan keikhlasan, sudah menjadi perangsang bagi jemaat lain. Ya, jadi bukan karena aturan, tetapi melakukannya dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Kalau saudara melakukannya dengan aturan, belum tentu dengan ikhlas. Dan itu tidak akan menjadi berkat bagimu. Dan persepuluhan jangan menjadi persungutan. Ya, dan persepuluhan jangan sampai membuat saudara tidak datang ibadah. Ya, hamba Tuhan, keluarga hamba Tuhan, saudaraku, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kalaupun kita memberi persepuluhan kita, bukan karena aturan, tapi karena prinsip kita menerima dari Tuhan. Hal yang wajar layak kita juga memberi, mengembalikannya. Tetapi bukan hanya sekedar 1/10 yang menjadi angka atau aturan, tetapi prinsip keikhlasan. Haleluya. Ya. Maka saya juga tidak terlalu sering berkhotbah tentang persepuluhan. Silakan lakukan itu. Ya. Dengan tulus, dengan ikhlas. Karena prinsip, bukan karena aturan. Ya, tapi kadang kalau saudaraku, ya baik di media sosial banyak orang yang protes, banyak orang yang keberatan dengan hal yang seperti itu, justru orang-orang yang tidak memberi persepuluhan. Ya, orang yang memberi persepuluhan dengan tekun nggak ada komen. Yang komen itu yang tidak pernah memberi persepuluhan. Maka jangan sampai kita ini disesatkan, dibingungkan. Haleluya. Haleluya. Iya. Para penatua-penatua kita bertanya kepada saya, ya bagaimana Pak kalau kita buat ya sistem seperti gereja-gereja yang sudah berkembang, sistem kiris ya atau di TE. Saya katakan ya boleh-boleh saja. Kalau kalian mau buat silakan. Ya nomor rekening gereja kita ada, nomor rekening pribadi saya ada. Mau kau taruh kemana terserah. Ya silakan saudara buat. Bahkan keluarga-keluarga jemaah juga kan ada juga yang sudah melakukan itu walaupun saya nggak pernah sampaikan. Ya nanti tiap bulan Pak saya sudah TF ya persepuluhan. Pak ini ucapan syukur. Puji Tuhan mengerti begitu. Ya. Saya kan nggak pernah sampaikan, nah harus di TF ya, harus enggak. Ya, mungkin gereja-gereja berkembang seperti di Jakarta itu banyak yang sudah pakai kiris dan lain sebagainya. Ya, demi mempermudah, demi untuk perkembangan katanya. Ya, para penatua-penatua kita minggu kemarin bicarakan, silakan. Ya, nah silakan. Karena kalau saya yang ngurusi keuangan nanti repot, saudara. Biarlah saya ngurusi bangunan saja. Persiapkan khotbah ya supaya bisa lebih fokus. Ya, silakan saudara pikirkan juga untuk perkembangan kemajuan ya untuk mempermudah ya dari pelayanan kita, silakan. Ya, tetapi sekali lagi biarlah Roh Kudus tetap mengurapi kita sehingga kita bisa memberi yang terbaik. Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita mengerti kebenaran. Jangan sampai kita disesatkan. Ya. Coba kalau tanpa Roh Kudus, bagaimana kita bisa mengerti kebenaran? Ya, dunia sedang memperdebatkan, saudaraku, media mempertentangkan. Bukan hanya soal persepuluhan, soal kealahan Yesus, soal Tritunggal, apalagi soal Tritunggal, coba. Ya, padahal dari sejak bapak-bapak gereja pun kan sudah sangat begitu jelas. Soal Tritunggal, baik Kejadian pasal 1, Yohanes pasal 1, ya, Matius pasal 28 ayat 19,
Yesus sendiri kan bicara tentang Tritunggal. Ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan, baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus. Kan begitu kan? Kan Tritunggal. Bukan dalam nama-nama, tapi dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak atau Putra, Roh Kudus. Satu nama, bukan nama-nama. Ya. Kenapa satu nama? Karena Allah kita satu, Esa. Maka kalau saya membaptis, saya baptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, begitu. Ya. Jadi Yesus sebenarnya di situ menyampaikan Tritunggal itu. Coba Matius pasal 28. Supaya nanti saudara tidak keliru, tidak mudah disesatkan. Kalau ditanya pun saudara bisa mengerti, bisa menjawab dengan baik. Ya, jangan kalau ditanya Allah kalian tiga ya. Ya, kira-kira begitulah. Ini karena nggak clear belajar Alkitab. Tapi begitu pun menjadi mempelai. Kelewatan materinya. Ya, Tritunggal saja belum lulus. Coba dulu. Karena itu Pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, terus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama. Ya, ini satu. Bukan dalam nama-nama. Ya. Karena Allah kita itu satu. Esa. Nama, Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini satu nama. Maka sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau saya membaptis dalam nama Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Ya, Allah yang Esa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa di dalam nama Tuhan Yesus? Itu dikatakan di dalam baptisan, di dalam air. Artinya masuk ke dalam. Ya. Kenapa saudaraku dalam nama Tuhan Yesus? Ya. Karena ini dikaitkan dengan pengorbanan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus itu sama dengan baptisan. Kan begitu? Ya, Roma pasal yang ke-6 itu. Kematian dan kebangkitan Yesus itu sama dengan baptisan. Ya. Maka kalau dalam Roma pasal 6 itu dikatakan baptisan itu bagaikan kuburan. Jadi di sini saja sebenarnya Yesus sudah menyampaikan soal Tritunggal dalam satu nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini satu. Ya. Bapa, Anak itu putra. Kalau dalam kitab Wahyu dikatakan namanya adalah Firman. Nah, itu kan merujuk kepada Yesus. Ya, Roh Kudus, rohnya Allah, itu satu. Ya, ini bicara tentang pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita itu adalah Allah yang Esa. Allah yang Tritunggal yang Esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cukup jelas? Kalau dikaitkan konsepnya dengan pengorbanan Yesus, maka dikatakan dalam nama Yesus. Sama seperti Rasul Paulus membaptiskan orang-orang Efesus, murid-murid di Efesus dalam Kisah Rasul 19. Ya, mereka sudah dibaptiskan melalui baptisan pertobatan, baptisan Yohanes. Tapi mereka belum penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam berarti masuk ke dalam air, dalam roh. Ya, itu maksudnya, itu sudah beda konsep. Coba Kisah Rasul 19. Demikian ayat yang pertama dimulai.
Ketika Apolos masih di Korintus, Ya. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ya. Katanya kepada mereka, Ya. sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Terus? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Belum pernah mendengar adanya Roh Kudus. Terus? Lalu kata Paulus kepada mereka, Ya. kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Terus? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes. Terus? Kata Paulus, Ya. baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Baptisan apa? Baptisan apa? Pertobatan. Iya, saya tanya saudara, apakah Yohanes membaptis? Ketika dia membaptis, dia berkata, dalam nama Yesus? Hah? Tidak. Lalu Yohanes membaptis dalam nama apa? Tuh, bingung kan? Ya. Hama kena psikolog? Yohanes membaptis itu dalam nama pertobatan loh. Kamu yang mau bertobat, baptiskan dalam pertobatan. Bukan dalam nama Yesus, tidak. Ya, dalam nama tanda pertobatan. Kembali kepada Allah. Kepada Allah Israel. Bukan dalam nama Yesus. Ya, karena Yesus belum mati, belum bangkit. Coba, lanjutkan dulu. Sekali lagi, Iya. kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Iya, terus. Dan ia berkata kepada orang banyak, Iya. bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, Iya. yaitu Yesus. Yesus. Maka Yohanes juga kan berkata demikian. Ya. Kamu kubaptiskan dalam tanda pertobatan. Kamu kubaptiskan karena kamu mau bertobat. Tetapi ingat, dia yang akan datang kembali. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptiskan kamu dengan roh dan api. Menunjuk kepada pribadi Yesus. Iya. Maka Rasul Paulus menyampaikan, Yohanes membaptis sebagai tanda pertobatan. Ya, aku baptiskan kamu sebagai tanda pertobatan. Kubaptiskan kamu sebagai tanda pertobatan. Kubaptiskan kamu sebagai tanda kamu mau bertobat. Bukan dalam nama Yesus. Ya. Tetapi kenapa dikatakan dalam nama Yesus? Ini dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus itu, saudaraku, sama dengan baptisan. Mati dan bangkit. Ketika itu dibaptiskan sama dengan dikuburkan. Keluar dari air sama dengan bangkit menjadi hidup baru. Maka dikatakan dalam nama Yesus. Coba terus. Ketika mereka mendengar hal itu, Ya. mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, Ya. turunlah Roh Kudus ke atas mereka, Ya. dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kata dalam di situ berbicara masuk ke dalam air, ke dalam roh. Ya. Kalau dibaptiskan di dalam air, dalam nama Tuhan Yesus kubaptiskan, masuk ke dalam air. Ya. Dibaptiskan dalam nama Yesus oleh Roh Kudus, masuk ke dalam roh. Maka mulailah mereka kepenuhan Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Karena sudah masuk ke dalam roh. Ya. Tapi ini beda konsepnya tadi dengan Matius 28. Kalau Matius 28 itu pengakuan iman kita yang mengakui Allah kita itu Tritunggal, tapi Esa. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Supaya nanti jangan keliru, saudara. Ya, apalagi di zaman modern sekarang ini. Ya. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Padahal pengajarannya pun baru muncul di tahun 2000-an. Tidak mengerti soal sejarah.
Kalau saya belajar sejarah, tidak langsung ke tahun 2000-an. Tidak langsung ke tahun 1500, zaman Martin Luther, tidak. Saya selalu belajar dari atas dulu. Yesus siapa muridnya? 12 muridnya. Ini. Siapa murid yang terakhir? Yohanes. Ya, siapa murid Yohanes? Polikarpus. Siapa murid Polikarpus? Ireneus, Papias. Siapa murid selanjutnya? Ini sehingga kita mengerti mereka ini adalah orang-orang yang dekat dengan peristiwa. Peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa pencurahan Roh Kudus, peristiwa lahirnya gereja, dan seterusnya. Ya, jadi nggak langsung kok seperti pengajaran Sinceon Jilayak apalah yang aneh-aneh. Maka kalau saudara juga belajar, jangan asal lihat dari YouTube, dari konten-konten itu, jangan. Kalau mau belajar dengan baik, mohon pimpinan Roh Kudus. Ya, supaya jangan goyah iman kita menjelang kedatangan Tuhan ini. Amin. Apalagi muncul pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti ya menjelekkan, yang sifatnya nanti saudaraku menekan. Ya, kok Allah kalian ada 3? Kok Tuhan kalian nabi? Ya, kok Tuhan kalian rasul? Harus dimengerti kenapa Yesus itu disebutkan Mesias, kenapa disebutkan nabi, kenapa disebutkan rasul, harus dipahami. Ya, dia sepenuhnya Tuhan, tetapi dia juga sepenuhnya manusia. Kan begitu kan? Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya, tetapi yang satu dengan Tritunggal itu kealahannya, kemanusiaannya tidak. Ya, kealahannya itu yang satu. Ya, dia disebutkan Mesias. Kenapa disebutkan Mesias? Mesias artinya yang diurapi. Ya, Diurapi. yang Diurapi. loh, jelas. Anak sekolah, Mesias artinya Yang diurapi. Anak sekolah. Ada anak sekolah SMP, SMA, Mesias artinya yang diurapi. Ya. Yesus itu disebutkan Mesias. Artinya yang diurapi. Diurapi sebagai apa? Yang pertama dia diurapi sebagai nabi. Yang kedua dia diurapi sebagai imam. Yang ketiga dia diurapi sebagai raja. Ya. Kenapa dia diurapi sebagai nabi? Supaya menjadi pembebas. Menjadi apa? Pembebas, penyelamat. Jadi dia diurapi sebagai nabi untuk menjadi pembebas, penyelamat. Ya, karena itulah Musa menyampaikan begini. Ya, seorang nabi akan muncul di tengah-tengahmu dari antara saudaramu sama seperti aku. Ya. Kata Musa, sama seperti aku, nabi sama seperti aku. Sebagai pembebas. Bedanya di mana? Kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tapi Yesus diurapi menjadi nabi untuk menjadi pembebas manusia dari dosa dan akibat dosa. Penyelamat bagi manusia seperti Musa penyelamat bagi bangsa Israel. Ya. Paham toh? Saya kutip sebentar, kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dari mana? Dari mana? Dari tengah-tengahmu. Berarti dari kalangan Israel. Haleluya. Walaupun sering ayat ini dikutip, ya, bahwasanya ini bukan Yesus, tetapi nabi agama orang lain. Salah.
Ya, dikatakan dari tengah-tengahmu terus. Dari antara Dari saudara-saudaramu, antara saudara-saudaramu terus. sama seperti aku, Sama seperti aku. akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Ya, Dialah yang harus kamu dengarkan. dia yang harus kamu dengarkan. Ya, seorang nabi dari mana? Dari mana? Tengah-tengahmu. Dari tengah-tengahmu, dari tengah-tengah orang Israel. Ya, Yesus dari orang Israel. Amin. Ya, ada nabi yang lain yang muncul. Kalau ada nabi yang lain muncul bukan dari tengah-tengah Israel, nabi palsu katanya. Iya, ini kan jelas kan? Alkitab ini kan betul-betul jelas kan? Clear kan? Baru yang kedua dikatakan dari antara Israel itu berapa bersaudara? 12. Iya. Musa dari suku apa? Lewi. Lewi. Yesus dari suku apa? Yehuda. Masih bersaudara? Masih bersaudara? Jadi kalau ada nabi yang muncul di luar dari 12 suku ini, nabi iya, kan jelas toh. Jadi walaupun ada orang lain berkata, oh ini nabi kami yang diutus Allah, ini nabi kami yang diangkat Allah, ini nabi kami yang hebat. Orang kitab kita sama. Kitab kita ini sama dengan kitabnya orang Yahudi, sama. Ya. Apalagi kalau ada agama lain. Kitabnya sama juga dengan kitab kita. Ini ayat diputar-putar. Karena aneh, sudah sangat jelas. Seorang nabi di tengah-tengahmu dari antara sama seperti aku, kata Musa. Sama seperti aku. Aku nabi dari antaramu, dari antara saudaramu. Seperti aku. Tapi aku pembebas untuk bangsa Israel. Dia nabi yang akan datang yang harus kamu dengarkan itu pembebas untuk segala bangsa, semua manusia. Dibebaskan dari mana? Dari dosa dan akibat dosa. Ya. Maka bagaimana caranya? Harus ada tanda darah. Maka ketika Musa hendak membebaskan bangsa itu, harus ada tanda darah. Paskah. Darah korban Paskah. Maka setiap ambang pintu rumah orang Israel harus ada tanda darah. Supaya ketika Tuhan lewat untuk menulahinya, maka yang ada tanda darah itu dilewati. Itu kan Paskah kan? Passover kan? Iya, Paskah. Passover. Dilewati. Kan begitu toh? Ya, kalau ada tanda darah itu, ya, itu dilewati. Ya, tidak mengalami kematian. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel sejak Paskah yang pertama di Mesir itu, setiap tahunnya. Ya. Jadi selalu mereka merayakan Paskah, dan ketika mereka merayakan Paskah, itu kan biasanya ada roti tidak beragi. Maka roti tidak beragi itu biasanya dipecah-pecahkan. Diangkat dulu mengucap syukur. Inilah roti penderitaan yang dimakan oleh nenek moyang kami. Ya. Lalu mereka makan. Lalu diangkat lagi anggur. Ya. Inilah anggur penderitaan yang diminum oleh nenek moyang kami. Ketika keluar dari rumah perbudakan. Lalu setelah itu mereka mengadakan perjamuan. Yaitu makan daging Paskah. Domba Paskah. Ya, itulah yang mereka lakukan setiap tahunnya. Tetapi lihat dalam kitab Korintus maupun dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Yesus berkata, ya saudara, untuk mengalihkan Paskah dari perjanjian lama ke Paskah perjanjian baru. Ya, Paskah yang biasa dirayakan oleh orang Israel dan Paskah yang harus dirayakan oleh gereja. Ia berkata, inilah
tubuhku. Bukan lagi roti penderitaan nenek moyang kami, tidak. Tetapi dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Inilah cawan anggur perjanjian, darahku yang menjadi darah perjanjian. Ya. Setelah itu kan gak ada daging Paskah yang dimakan. Kenapa? Karena Paskah itu, anak domba Paskah itu adalah dirinya sendiri. Maka dalam Yohanes pasal yang ke-6 dia berkata, dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Karena sudah beralih Paskahnya dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. 6 ayat 55. Bisa dipahami? Amin. Ya, itulah sebabnya dia menjadi nabi. Untuk apa? Menjadi pembebas. Ya, jadi beda. Nabi kita dengan nabi yang lain beda. Ya, jadi kalau dikatakan kenapa nabi kami beda dengan nabi? Ya beda. Nabi kami nabi pembebas. Nabimu nggak tahu nabi apa. Ya, jangan kalau ditanya bingung nggak tahu menjawab. Ya, atau saudara justru disesatkan, kok Tuhan jadi nabi, Tuhan jadi rasul, Tuhan jadi imam, ya Tuhan jadi raja. Saya sangat bersyukur Roh Kudus Tuhan beri bagi kita, sehingga kita bisa mengerti kebenaran. Roh Kudus mengajar kita memahami kebenaran. Tapi saya sangat merindu dan saya betul-betul bergumul, bukan hanya saya, supaya kita sekalian, supaya kita mampu menghadapi hari-hari yang sukar ini. Ya, supaya kita mampu berhadapan dengan penyesat-penyesat dan kita tetap berkemenangan pada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu terima Roh Kudusnya. Pelihara Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan biarkan Roh Kudus itu padam. Haleluya. Jangan biarkan Roh Kudus padam. Bagaimana supaya Roh Kudus tidak padam? Sebenarnya ada dua. Dengan singkat. Yang pertama-tama, supaya jangan padam, tetap pada sumber api. Ya, tetap pada sumber api. Yohanes pasal 15 mencatat, kalau ranting itu tetap melekat pada pokok, ya, orang percaya itu melekat pada sumber api, ia akan tetap menyala. Dia akan berbuah, dia akan bertumbuh, dia akan tetap bergairah, dia akan tetap segar, dia tidak akan layu. Haleluya. Haleluya. Baru yang kedua, bagaimana supaya tetap menyala? Pergaulanmu menentukan. Orang yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Orang yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Maka bergaullah dengan orang yang rohnya menyala-nyala. Bergaullah dengan orang yang rohani. Supaya rohmu juga menyala. Engkau ketularan dengan roh yang menyala-nyala. Bergaul dengan orang yang melayani Tuhan. Dengan orang yang bersemangat. Supaya ketularan. Ya. Kalau dalam perjanjian lama, imam harus menjaga api di atas mezbah korban bakaran supaya tetap menyala. Siang malam 24 jam itu harus tetap menyala. Nggak boleh padam. Bagaimana supaya tetap menyala? Harus ada korban di situ dan ada kayu di situ. Terus menerus itu dijaga, diawasi oleh imam. Siapa imam? Saya dan saudara. Ya. Apa mezbah? Tubuh kita ini adalah mezbah. Haleluya. Supaya apinya tetap menyala. Bangun persekutuanmu, hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya soal bicara tentang ibadah, masuk gedung ibadah, masuk dalam gereja, tidak. Tetapi kekristenan itu berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apimu tetap menyala-nyala. Rohmu tetap berkobar-kobar. Api Pentakosta itu menyala dalam hidupmu. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.